Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menggencarkan kegiatan penyebaran informasi adanya potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa Timur. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menegaskan penyebaran informasi tentang potensi bencana alam itu diharapkan menjadi tonggak munculnya kesadaran masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,7 magnitudo diikuti potensi tsunami dengan ketinggian maksimal 29 meter di pantai selatan Jawa Timur. Terkait informasi tersebut, BMKG berharap kesadaran mengenai potensi bencana alam ini diikuti oleh kesiapan yang maksimal dari seluruh lapisan. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat pada potensi laten bencana gempa bumi dan tsunami yang selalu mengincar. Potensi gempa merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia termasuk warga Jawa Timur tinggal atas jalur cincin api atau ring of fire dan di pertemuan lempeng-lempeng bumi atau di zona yang rawan terdampak bencana gempa bumi. Di beberapa negara yang berada di zona rawan bencana gempa bumi dan tsunami, pemerintah dan masyarakat terbiasa melakukan simulasi latihan mitigasi bencana, termasuk latihan melakukan evakuasi karena tsunami bisa menerjang secara cepat terhitung sejak adanya peringatan dini. BMKG juga terus melakukan pengamatan dan kajian potensi gempa bumi di seluruh penjuru Indonesia. Potensi gempa bumi tidak hanya di selatan Jawa Timur, namun juga di beberapa titik lain, termasuk selatan Jawa Tengah. Klaster kegempaan selatan Jawa Timur disusul klaster selatan Banten dan Selat Sunda mengindikasi adanya potensi lebih tinggi akan terjadinya gempa bumi besar yang memicu tsunami. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mitigasi bencana dan keberlangsungan dunia usaha, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemudian juga ada Bapak Ronald Wala, Ketua Bidang UKM IKM Apindo. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga kita sehat selalu. Dan bicara mengenai tema kita hari ini mengenai mitigasi bencana dan juga keberlangsungan dunia usaha. Saya ingin ke Bu Dwi terlebih dahulu. Bu Dwi, terkait dengan temuan beberapa waktu yang lalu mengenai potensi terjadinya gempa bumi di selatan Jawa Timur dan juga potensi terjadinya tsunami. Apa saja indikator-indikatornya ataupun indikasinya, Bu Dwi? Ya, jadi sebetulnya ini bukan suatu temuan baru. Pakar-pakar gempa bumi telah melakukan kajian studi beberapa tahun yang lalu, dan kami melanjutkan kajian tersebut dengan menghitung potensi dampaknya berupa kejadian tsunami. Nah, indikatornya adalah beberapa data sejarah bahwa wilayah Jawa Timur ini telah mengalami 6 kali kejadian tsunami. Nah, itu ada jejak-jejaknya semua. Dan juga sejak tahun 2020 kami memonitor, mencatat ada tren peningkatan kejadian gempa-gempa bumi di klaster selatan Jawa Timur. Jadi meskipun kejadian-kejadian gempa bumi itu tercatat sejak tahun lalu dengan kekuatan yang lemah sehingga tidak dirasakan oleh orang, tetapi sensor mencatat. Dan dari pengalaman atau belajar dari kejadian yang lalu, suatu gempa yang besar pasti diawali dengan atau lebih sering diawali dengan adanya gempa-gempa kecil sebelumnya, yang trennya semakin meningkat dan akhirnya nantinya akan terjadi lompatan. Nah, ini suatu tren yang menjadi pegangan bagi kami untuk lebih meningkatkan kewaspadaan agar kita lebih bersiap. Demikian. Baik, dari pengecekan yang sudah dilakukan, Bu Dwi, titik pusat diperkirakan terjadinya potensi gempa di selatan Jawa Timur itu di titik mana? Jadi zona ya, kami kalau mengatakan titik karena akurasi dan kepastiannya itu kalau namanya gempa kan tidak bisa tinggi. Jadi zonanya kemungkinan pusat-pusat gempa itu
berada di zona megatrust, yaitu zona tumbukan lempeng pada jarak kurang lebihnya 250 km dari lepas pantai Jawa Timur. Nah, di situ ada beberapa segmen. Nah, salah satu segmen itu diperkirakan sewaktu-waktu sudah saatnya untuk terlepas. Jadi kan ada energi yang masih tersimpan akibat tumbukan lempeng. Nah, suatu saat ini periode ulangnya sudah semakin dekat, itu akan terlepas. Demikian. Baik, terkait dengan megatrust ataupun gempa besar, Jawa Timur bagian selatan ini masuk ke dalam sebaran potensi gempa besar ataupun megatrust yang beberapa waktu yang lalu sempat disampaikan oleh ITB. Selain selatan Jawa Timur, kemudian juga ada selatan Yogyakarta, selatan Jawa Barat, dan juga selatan Jawa Tengah. Saya ke Pak Ronald. Pak Ronald, terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh BMKG terkait dengan potensi adanya bencana. Tentu saja mengingat Indonesia berada di zona ring of fire begitu. Bagaimana sebetulnya dunia usaha melihat potensi kebencanaan ini, Pak Ronald, tentu saja dengan berbagai macam mitigasi yang dilakukan oleh dunia usaha? Ya, selamat pagi semuanya. Jadi menurut kami bencana ini cukup bagus ya oleh pemerintah, BMKG kita udah diberi warning ya. Tetapi tentunya kalau ini terlalu sering untuk dibeli warning tanpa ada langkah-langkah mitigasi yang serius, nanti oleh masyarakat umum dikira kurang serius gitu ya. Jadi kami harapkan langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah untuk bisa perbaikan-perbaikan seperti irigasi, pengairan, selokan, sungai-sungai, konstruksi penguatan gedung-gedung yang esensial seperti rumah sakit, bidang konstruksi dan lain sebagainya untuk ada langkah-langkah penguatan atau perbaikan ke arah situ. Jadi supaya masyarakat umum bisa tahu bahwa ini serius. Karena kalau nanti sampai terlambat, imbasnya akan berkepanjangan ya, terutama di dunia usaha. Baik. Sekarang di dunia usaha sedang ditempa oleh pandemi dan lain sebagainya, ada akan susah untuk kembali lagi. Jadi mungkin daerah-daerah yang rentan tersebut bisa dipindahkan masyarakat di daerah situ untuk ke daerah yang lebih aman dan lain sebagainya. Baik, artinya yang paling penting untuk teman-teman dunia usaha adalah setelah diketahuinya potensi gempa ataupun bencana alam apapun itu, yang perlu dilakukan adalah mitigasi untuk menyikapi potensi tersebut gitu ya Pak Ronald ya? Menyikapi, betul sekali. Baik, dari apa yang kemarin sudah ditelusuri lah Bu Dwi mengenai apa yang kemudian potensi terjadi gempa bumi dan juga tsunami di selatan Jawa Timur. Ada berapa banyak kemudian pusat-pusat kegiatan ekonomi dan juga pusat kegiatan bisnis lah yang kemudian nampaknya ini kalaupun memang terjadi potensi gempa dan tsunami ini akan terdampak sekali. Betul, jadi begini, sebetulnya yang berpotensi itu tidak hanya di Jawa Timur, ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Selat Sunda, bahkan sampai ke Lampung, Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, di situ memang ada beberapa pusat-pusat industri, pusat bisnis, dan di beberapa kota besar seperti Surabaya, kemudian ya terutama Surabaya itu kami untuk mitigasi. Jadi yang penting itu memang mitigasinya terus bagaimana. Nah, kami melakukan mitigasi, memetakan zona-zona mana yang zona itu merah. Artinya zona itu apabila terjadi gempa, meskipun jaraknya jauh ratusan kilometer dari pusat gempa, tapi diprediksi akan mengalami getaran yang kuat, bahkan lebih kuat daripada zona yang ada di dekat pusat gempa, karena kondisi tanah setempat. Nah, zona-zona itu seperti di Surabaya, Semarang, Medan, itu sudah kita petakan, kami serahkan ke pemerintah daerah agar ditindaklanjuti. Apa tindak lanjutnya? Kami rekomendasikan agar melakukan pengecekan bangunan ini, baik terutama industri. Industri itu kalau kimia itu akan bahaya karena kalau terjadi kerusakan di industri kimia, ada chemical dan sebagainya,
ini bisa menimbulkan bencana berikutnya seperti yang ada di Jepang. Jepang aja negara tercanggih masih mengalami seperti itu. Sehingga poinnya adalah di zona-zona tadi perlu benar-benar dipastikan diperkuat dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Itu. Dan kemudian sistem ini safety keamanannya apabila ada gempa, lalu SOP-nya. Jadi industri juga harus terlibat. Jadi tidak hanya pemerintah. Beberapa industri menghubungi kami, mereka juga melakukan kesiapan safety-nya. Kalau ada gempa, katup mana yang harus ditutup dan sebagainya ya, contingency plan-nya seperti apa, itu juga harus disiapkan. Jadi ini kerja gotong royong bareng, baik pemerintah, masyarakat, dan industri. Kalau tadi pertanyaan industri mana saja, ya industri yang ada di Jawa Timur, terutama yang bangunan-bangunannya berisiko untuk roboh, ini jadi harus dicek dulu. Kemudian di Jawa Tengah juga, Jawa Barat, Selat Sunda itu ada di sekitar Banten, itu juga kawasan industri juga. Baik. Demikian. Terkait dengan sebaran lokasi yang berada di titik-titik potensi rawan bencana alam lah ataupun gempa begitu, setidaknya apa yang kemudian di-capture oleh Apindo dan konsolidasi apa yang dilakukan untuk bisa melakukan penguatan mitigasi bencana alam dari sudut pandang teman-teman pengusaha. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan